Ya. Jadi hati-hati. Bagaimana cara putusnya? Pahami. Ya, pahami agama itu memutus. Jadi kalau tanya likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit jasad jelas ada. Penyakit emosional atau penyakit jiwa, saya tanya, apakah agama memberikan pedoman, petunjuk bagaimana membersihkan penyakit-penyakit jiwa atau emosional tersebut? Jawabannya iya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu cara menggunakan senjata ini. Gitu. Saya tadi malam kemarin lah telepon-teleponan sama teman saya. Dia orang perawat, dosen juga ya di salah satu provinsi lah. Sahabat lama saya. Dia cerita istrinya kena tumor otak. Tumor otak itu susah sembuhnya. Wallah susah sembuhnya. Biasanya kalau nggak mati ya gitu-gitulah. Ya, biasanya, bukan ngedoain. Ini kan saya bilang teorinya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi dia cerita, Masya Allah dok, dia bilang perjalanan sekian gitu kan bulan dia ngobatin istrinya tadi itu nggak ada operasi juga. Ya. Modal ngobatinnya pakai apa? Pakai zikir. Pakai zikir, pakai Quran, pakai bekam, pakai ayat-ayat Quran. Tuh. Jadi kalau ditanya berarti semua penyakit jiwa atau emosional itu apakah Quran menyediakan dan menyiapkan obatnya? Iya. Contoh mungkin ada orang merasa rendah diri, merasa hina. Aku tuh dari keluarga begini-begini. Quran ngomong apa coba? Nah ini yang saya bilang, coba Al-Quran itu diakrabi sebagaimana kita mengakrabi WhatsApp. Gitu. Diakrabi. Jadi ketika dibaca itu, ini kira-kira artinya apa, terjemahannya apa, tafsirnya apa, aplikasinya apa, cek masukin ke sini gitu loh. Sehingga nanti ketika ada masalah atau segala macam itu dia bisa di-on-kan. Contoh mungkin misalkan ada orang menghina, ada seseorang menghina seseorang gitu kan, si A menghina si D, mungkin terserah aja mau ngomong apa, nggak ada urusan. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa hidupnya, bahwa dirinya, bahwa bahkan manusia yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang Allah spill itu dalam kalimat atau dalam firman, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak-anak keturunan Adam. Jadi kita nih semua manusia, makhluk yang mulia. Gak ada ceritanya orang boleh meremehkan kita, tidak boleh. Itu tanamkan. Jadi ketika lihat, mohon maaf ya, orang yang punya status sosial, ekonomi sama aja. Toh juga Al-Quran sudah ngomong, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang punya harta, enggak. Bukan yang punya jabatan, enggak. Yang punya, no. Yang paling mulia siapa? Atqakum, yang paling bertakwa. Selesai. Jadi hidup kita tuh punya prinsip. Jadi akhirnya tidak menjadi wanita yang teraniaya, tidak menjadi suami atau lelaki yang teraniaya.